Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Karena insya Allah 3 rangkaian Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan luar biasa ini adalah sebuah semangat kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, yang pertama Pak Taufan ingin sampaikan, kalian tetap selalu disiplin, jujur, disiplin, dan tidak egois. Ini adalah satu hal yang harus kalian lakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua yang ingin Pak Taufan sampaikan adalah tetap jaga kesehatan. Tetap tidak berada di luar rumah, selalu di rumah, dan batasi untuk bermain-main di luar, bermain layangan, bermain sepedaan, apalagi bermain-main gadget, batasi semua. Tetap di rumah, melaksanakan sebagaimana yang ditugaskan oleh Bapak Ibu Guru maupun orang tua. Anak-anakku, Pak Taufan ingin membuka pertemuan ini dengan satu surat, yaitu surat Al-Kautsar. Kalian sudah hafal? Tentu sudah hafal, karena itu hanya 3 ayat dan itu sangat gampang. Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Jadi ayat tersebut menerangkan tentang sesungguhnya kita semua itu sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Banyak sekali nikmat. Mulai dari nikmat sehat, mulai dari nikmat sempat, mulai dari nikmat kuat, sehingga alhamdulillah pada kali ini sampai dengan kali ini kita semuanya bisa melaksanakan tugas, di mana salah satu tugasnya adalah belajar di rumah. Kemudian yang kedua, fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Jadi setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, bentuk dari kesyukuran kita membalas nikmat Allah itu adalah dengan sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Sholatnya apa? Sholatnya untuk Allah. Jadi kita sholat itu dalam rangka menyembah Allah. Inna wanhar, dan berkorbanlah. Anak-anakku, dalam bulan ini bertepatan dengan bulan Dzulhijjah, ini ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peringatan Idul Adha, atau yang sering disebut Idul Kurban. Kenapa itu harus diperingati? Bukankah kita memperingatinya sudah sholat,
kemudian takbir, iya, itu adalah bagian dari kita memperingati hari besar agama Islam, yaitu sholat Idul Adha, ya. Kemudian kita memperbanyak takbir. Kenapa itu harus diperingati? Ini yang harus kita kaji. Dan biasanya peringatan itu karena ada kejadian yang luar biasa, maka harus diperingati. Dan kejadian luar biasa itu mesti ada tokohnya, ada hero-nya, ada pemain utamanya. Pak Tovan sedikit akan menyampaikan kepada kalian kenapa harus kita peringati. Paling tidak ada 3 tokoh di dalam peringatan Idul Adha ini. Selain tokoh-tokoh yang lain banyak sekali, tapi ada satu, yaitu Nabi Ibrahim. Yang kedua, putranya adalah Nabi Ismail. Yang ketiga, ini berupa hewan, yaitu hewan yang kemudian disebut hewan kurban, yang merupakan kambing, bernama kambing, berbentuk kambing, atau di hewan itu adalah kambing, yang itu menjadi tokoh juga, hero juga, sehingga kita kenal sekarang banyak orang berkorban dengan berkorban hewan berupa kambing. Anak-anakku yang kami cintai, kami banggakan, yang jujur, disiplin, dan tidak egois, mulai dari pertama, Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat kuat akidahnya. Suatu saat ini kita penggal aja ceritanya. Mulai dari ketika itu Nabi Ibrahim memiliki putra yang bernama Ismail. Nah, tentu seorang bapak itu sangat cinta terhadap anaknya. Begitu juga seorang anak sangat hormat terhadap bapaknya. Nah, oleh Allah, hubungan antara bapak dan anak itu ternyata oleh Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Sesuatu perintah yang tidak wajar, tetapi itu diperintahkan oleh Allah. Melalui mimpinya, Nabi Ibrahim diberikan perintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail, putra kesayangannya. Anakku, ya begini, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail bahwa diperintahkan untuk menyembelih. Gimana reaksi Ismail? Reaksi Ismail adalah, wahai bapakku, ini yang harus kalian camkan. Ya, harus kalian camkan. Bukan menolak, tidak menyanggah, apalagi lari-lari sana sini menghindar dari Nabi Ibrahim, enggak. Tapi karena kepatuhannya, hormatnya kepada bapaknya, Nabi Ismail kemudian mengucap, wahai ayahku, bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Atau mungkin kalau dalam bahasa kita, laksanakan aja Allah. Orang tua, bapakku, laksanakan aja. Silahkan laksanakan, dan saya siap, insya Allah Bapak akan mendapatiku menjadi anak yang sabar. Itu disampaikan Nabi
Ismail menjawab atau kemudian ketika ditanya oleh bapaknya yang menyampaikan bahkan akan sesuatu jawaban yang luar biasa. Nah, anak-anakku, jadilah karena persetujuan Nabi Ismail, maka jadilah disembelihlah Nabi Ismail dengan persiapan yang luar biasa. Pisaunya diasah sampai benar-benar tajam. Kemudian disiapkan diri, Nabi Ismail juga menyiapkan diri siap untuk disembelih. Tibalah waktunya akan disembelih. Yang sebelumnya pisau itu sangat tajam ketika mau dipakai untuk menyembelih di leher Ismail menjadi tidak bisa, tidak begitu tajam lagi. Berkali-kali dicoba disembelih tidak bisa. Nah, oleh Allah maka kemudian didatangkan kambing yang Allah juga berfirman bahwa kemudian Allah mengirimkan kambing sebagai gantinya. Karena apa? Karena keikhlasan Ibrahim, Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Itulah maka kemudian diganti kambing. Maka Nabi Ismail masih hidup, maka yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi yang disembelih adalah kambing. Jadi bukan kemudian celing Nabi Ismail kemudian menjadi kambing, enggak. Ada proses digantikan karena Allah memberi kambing. Maka Nabi Ismail tidak jadi disembelih, dilepaskan dari ikatnya, kemudian digantilah kambing menjadi binatang kurban. Itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi insya Allah kita memperingati Idul Kurban ini, kita berkorban dengan kambing ataupun sapi, tetapi tetap ikhlas bahwa itu adalah semata-mata menjalankan perintah Allah. Akhirnya anak-anakku, karena itulah kami dari seluruh jajaran guru, karyawan SD Muhammadiyah Temanggung menyampaikan selamat Idul Adha. Semoga Allah menerima pengorbanan kita dan kita ikhlas menghilangkan, memotong nafsu-nafsu hewaniah kita. Untuk apa? Untuk menjadikan anak-anak kita jujur, disiplin, tidak egois. Insya Allah. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.